berada di rumah nenek. Ya, suasananya di sini sangat tenang. Tapi aku merasakan ada sesuatu yang berbeda di sini. Seperti biasa. Sekarang melewati jam tengah malam. Katanya di sini kalau terlalu malam tidak boleh keluar. Aku melihat ada burung, tapi burungnya warna hitam. Dia berada di sebuah rumah warga sekitar yang ada anak kecilnya yang lagi sakit. Kamu tahu, katanya kalau ada burung warna hitam yang berdiri di atap rumahnya saat tengah malam seperti ini, katanya nanti ada yang meninggal. Suara apa itu? Kok rame? Kenapa semua warga berkumpul di rumah itu? Ya, rumah itu yang ada anak kecilnya yang lagi sakit. Dan tadi rumahnya itu yang ada burung hitam di atas. Jangan-jangan permisi Bu, Pak, kalau boleh tahu ada apa ini kok rame-rame saat tengah malam begini? Hah? Kamu tahu, katanya anak kecil itu sudah dinyatakan meninggal. Tapi kenapa tubuhnya itu terasa aneh katanya? Padahal jantungnya sudah tidak berdetak. Tapi matanya seperti berkedip terus. Dan tubuhnya itu bau busuk. Ini benar-benar aneh. Katanya, kalau ada orang yang meninggal, tapi masih seperti itu, apalagi bau busuk, dan matanya masih berkedip seperti orang masih melihat, itu bukan lagi manusia. Itu seperti raga yang masih dipinjam. Ini sudah pasti kutukan. Warga desa ini sangat takut kalau ternyata ada sesuatu yang akan menimpa nantinya. Tapi warga sudah mulai bubar. Mereka takut. Suara itu ada. Ya, apa kamu mendengar? Itu adalah suara pertanda di mana seseorang yang telah meninggal akan bangkit lagi. Tapi bukan balik lagi ke asal manusia seperti pada umumnya. Hanya saja tubuhnya dan raganya akan dipinjam dengan makhluk lain. Ayah, ayah. Ya, tadi aku mendengar suara itu.
Setelah sekian lama, tidak ada pertanda suara itu di desa lagi. Dan ternyata malam ini ada suara pertanda itu lagi. Ini seperti mimpi buruk. Suara apa itu? Aku melihat anak itu. Pelankan suaranya, jangan sampai dia melihat. Aku melihat anak itu makan bangkai kucing sama ayam. Aku melihat perutnya banyak darah. Dia makannya lahap sekali. Ini pertanda buruk bagi desa ini. Ayah itu anak kecil yang tadi. Kenapa dia bangkit lagi, Ayah? Ayah diam, jangan bersuara. Sepertinya anak kecil itu mengetahui bahwa ada yang mengintipnya dari belakang. Semoga tidak melihat. Kamu tahu, kali ini ayah dan nenekku harus memasang ritual di semua warga. Maksudnya di semua warga rumah. Terutama harus ada kembang 7 rupa katanya. Dan harus ada garam yang kasar. Aku gak tahu itu ritual apa. Katanya itu untuk melindungi kita. Karena anak kecil itu telah bangkit. Artinya mereka itu minta darah. Anak kecil itu bukan manusia lagi. Itu adalah sosok makhluk halus. Di mana anak kecil itu ingin minta tumbal dan darah dari setiap warga untuk kekuatannya. Ini ada lilin juga. Dan ada kembang. Semuanya harus selesaikan sekarang. Ayah, kembang yang tadi yang ada 7 rupanya itu ditaruh di mana? Aku nggak tahu lagi kita harus apa. Kata ayah dan nenekku di sini, kita harus pasrah dan harus benar-benar berdoa untuk bisa melindungi diri. Karena anak kecil itu kekuatannya akan sangat hebat. Bisa dibilang kekuatannya itu sakti mandraguna. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Jadi aku harus bantu ayah dan nenekku dulu.